Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas jenis parasit ya dari cacing parasit untuk yang helmin ya. Jadi helminthes itu yang kedua ini ada bentuknya adalah nematel helminthes ya. Jadi kalau yang pertama itu pelatih helminthes ya yang berbentuk pipih itu atau datar. Nah, kalau yang kedua ini adalah nematode helminthes ya atau kita kenal sebagai nematoda usus gitu. Oke, jadi apa itu helminthologi ya? Jadi helminthologi itu memang masuk ke dalam bidang ilmu yang secara khusus ya, mempelajari tentang cacing yang itu bersifat parasit begitu. Jadi helminthologi itu merupakan cabang ilmu dari parasitologi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan helminthos itu berasal helminthologi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Helminthos yang itu berarti cacing dari kata helmin dan logos itu ilmu. Nah, cacing bersifat parasit pada manusia itu yang di awal tadi saya sudah menjelaskan itu dari pelatih helminthes ya atau cacing pipih itu contohnya dari golongan trematoda dan cestoda. Kalau yang kedua ini nematelmintes itu cacing bulat ya. Bentuknya tidak pipih tapi dia bulat dan itu dari golongan nematoda. Nah, apa itu nematelmintes ya? Nema itu artinya benang ya. Helminthes itu cacing yang berarti bisa diberikan kesimpulan ya bahwasanya nematelmintes itulah cacing yang berbentuk benang gitu ya atau dalam bentuk gilik ya, berbentuk bulat panjang atau ya itu tadi ya seperti benang begitu. Dia tidak flat ya, tidak datar dan kalau untuk yang nematelmintes kan dia sifatnya tidak berongga. Tetapi kalau pada nematelmintes itu ada rongga gitu ya dan manusia itu menjadi hospes gitu ya karena ada di bagian rongga usus dan jaringan. Kalau untuk penularan ke manusia itu biasanya secara solid transmitted helminthes ya, jadi melalui penularan tanah itu di mana kita tahu tanah itu menjadi perantara untuk penularan karena sifat dari telur ya, telur yang dihasilkan cacing itu kan dia bisa bertahan lama ya di tanah begitu. Jadi kalau misalnya itu tertelan di dalam tubuh manusia, maka akan bisa menyebabkan si telur itu berkembang ya di dalam tubuh manusia. Ada Ascaris lumbricoides ya, ada Necator americanus, ada Angustoma duodenale, ada Strongyloides stercularis ya, ada Trichinella spiralis, ada Trichoides triquira dan Enterobius vermicularis. Nanti akan dibahas yang pertama adalah Ascaris lumbricoides. Nah, seperti dalam bentuknya tadi untuk yang bentuk flat atau cacing hati yang berbentuk apa pita ya. Nah, itu kan jelas ya. Jadi bentuknya itu dia pipih gitu ya. Tetapi kalau pada nema itu bentuknya gilik seperti ini ya, jadi kayak semacam benang gitu ya. Nah ini adalah cacing Ascaris lumbricoides ya. Jadi itu banyak ditemukan di area usus ya. Jadi kalau semisal terjadi infeksi seperti ini ya, di mana cacing dewasanya memenuhi seluruh saluran dari usus, ya harus segera dikeluarkan gitu ya, atau dilakukan pembedahan. Nah, kita lihat ada dua bentuk dari Ascaris lumbricoides ya, yang satu betina, yang satu jantan. Kalau yang betina itu ukurannya lebih panjang dibandingkan dengan yang jantan seperti itu. Morfologinya ya, Ascaris lumbricoides itu disebut juga dengan cacing gelang ya, karena memang bentuknya seperti gelang gitu ya. Dan menurut data WHO ya apa namanya lebih dari 10% ya populasi dunia itu terinfeksi cacing jenis ini ya. Itu paling banyak ya disebabkan ada cacing gelang. Biasanya sih karena apa ya pola hidup gitu ya, apalagi anak-anak yang lebih suka tidak apa ya lebih bebas gitu ya ketika dia bersentuhan dengan tanah dan segala macamnya. Nah, kalau segi ukuran sudah saya sebutkan tadi ya, di mana ukuran jantan itu lebih pendek ya dibandingkan dengan ukuran betina. Dan untuk stadium dewasa dari cacing Ascaris ini ditemukan di rongga usus halus. Ini contohnya, ini usus halus yang dipotong untuk mengeluarkan cacing-cacing dewasa yang sudah mulai menggumpal banyak ya di area usus.
Nah, di sini untuk seekor cacing betina itu dapat bertelur 100 sampai 200 butir sehari ya. Jadi ini sudah termasuk telur yang dibuahi dan yang tidak dibuahi itu. Nah, kalau misalkan dia menemukan lingkungan yang sesuai, ya, telur akan dibuahi dan berkembang menjadi bentuk infektif ya dalam waktu 3 minggu. Masuk infektif itu apa? Kondisi dia dalam apa ya? Belum belum mulai membelah gitu ya. Jadi biasanya dia akan bertahan dulu di media tertentu, misalkan tanah gitu ya, kurang lebih 3 minggu sampai betul-betul ada tempat untuk penularan atau berkembang lebih lanjut gitu ya. Nah, kenapa telur itu bisa bertahan ya di tanah dalam waktu yang lama? Karena telur itu memiliki kemampuan yang bisa dikatakan secara kimiawinya itu dia tahan ya dengan desinfektan gitu ya, yang itu bisa bertahan berbulan-bulan ya, bahkan di uh, feses yang mungkin dibuang sembarangan atau di air selokan itu rembesan-rembesan air itu bisa tahan gitu ya, tidak mengalami kerusakan sampai betul-betul dia menemukan tempat yang cocok ya untuk proses pertumbuhan lebih lanjut gitu. Nah, ketika telur keluar bersama feses ya, itu dalam keadaan yang belum membelah gitu ya. Jadi dalam kondisi infektif gitu ya. Sehingga dibutuhkan tanah sebagai transmitted, jadi kan soil transmitted gitu ya. Jadi perantara di mana di tanah itu kan dia kondisinya lembab ya, teduh gitu ya, yang itu berlangsung selama 20 sampai 24 hari ya pada suhu optimumnya itu 30 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau misalkan dia menginfeksi manusia dan tumbuh dewasa, cacing dewasa di area usus ya, tentunya akan menyebabkan jumlah yang banyak menggumpal ya di area usus dan akhirnya akan menyebabkan ileus ya atau obstruksi usus. Jadi kalau misalkan dia jumlahnya berlebihan gitu ya, maka cacing tersebut akan bermigrasi ke organ-organ lain ya, bisa masuk ke empedu ya, bisa masuk ke appendix atau masuk ke bronkus saluran pernapasan yang berbahaya. Nah, untuk faktor risiko askariasis yaitu pertama iklim yang cocok gitu ya, di mana askariasis itu kan memang mempunyai karakteristik suhu yang hangat gitu ya di sepanjang tahun, ini pas banget untuk perkembangbiakan dari askariasis gitu ya. Kondisi lingkungan yang apa namanya tidak terjaga kebersihannya atau feses ya yang paling sering ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah mungkin banyak masyarakat kita yang sudah sadar kesehatan ya, yang sudah tidak mau lagi membuang kotoran atau feses sembarangan gitu ya, yang sudah mempunyai jamban sendiri setiap rumah. Nah, itu untuk menghindari transmisi dari askariasis ini gitu ya. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah yang bisa dikatakan penduduk dari segi perekonomiannya masih rendah ya, padat penduduk, kemudian akses kebersihannya itu minim gitu ya, dan mungkin dari segi apa ya populasi jumlah anak lebih banyak gitu ya di usia di bawah 5 tahun gitu ya, jadi akan memungkinkan banyak terjadinya infeksi askariasis gitu. Kemudian, nah ini adalah bentuk dari cacing gelang ya. Jadi kalau secara mikroskopisnya sebetulnya kelihatan ya, tapi mungkin daerah apa area-area bagian-bagiannya mungkin nggak terlalu kelihatan karena memang bentuknya juga apa ya kelihatan tapi bagian-bagiannya nggak terlalu jelas gitu ya. Ini area mulut ya, ini area saluran untuk apa namanya pencernaan ya, kemudian di apa namanya lambung. Nah, ini semua adalah bagian dari pencernaan dari si cacing gelang seperti itu. Ini bagian telur ya. Ini telur yang dibuahi sama telur yang belum berembrio. Jadi kalau yang berembrio masih seperti ini bentuknya, dan ini yang sudah dibuahi gitu. Sebetulnya gampang dan mudah sebetulnya untuk memeriksa kondisi feses seseorang sehat atau tidak. Itu biasanya diambil ya sampel fesesnya untuk diperiksa apakah betul di dalam saluran pencernaannya itu ada cacing gelang gitu ya. Kalau seandainya sampai ditemukan telur seperti ini yang sudah dipastikan di dalam tubuhnya itu ada cacingnya seperti itu. Tentunya pengamatan ini dilakukan secara mikroskopis ya menggunakan alat mikroskop gitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah siklus hidupnya, nah itu tadi ya, ketika feses yang itu hasil ekskresi dari manusia yang memang sudah ada telurnya gitu ya, yang itu bisa menandakan seseorang yang terinfeksi.
Maka kalau semisal dia itu dalam kondisi infertil ya, jadi kalau misalkan masih dalam butuh waktu untuk berdiam diri ya di tanah misalkan dia bisa bertahan sampai 1 bulan gitu ya. Tapi kalau dia sudah mengalami proses fertilisasi, dia akan mengalami proses pembelahan sel ya, yang itu ketika dia masuk apa namanya ikut tertelan pada manusia ya, maka Ascaris itu akan dibawa ke usus halus ya untuk berkembang menjadi cacing dewasa. Nah ini nomor 1, mana nomor 1? Ini. Jadi ketika tertelan ya, kemudian dia akan masuk ke dalam usus halus dan akan berkembang menjadi cacing dewasa ya, baik itu jantan dan betina, di mana telur itu uh, hasil dari apa ya, semacam reproduksi dari jenis jantan dan betina ini ya, dia akan menghasilkan telur dan telur itu akan dibuang atau akan dikeluarkan itu melalui feses gitu ya. Nah, feses itu ada yang berkembang langsung menjadi embrio, ada yang mungkin dia infertil dulu ya, jadi dia bertahan di tanah dulu gitu. Nah, biasanya manusia bisa tertular melalui saluran pencernaan juga, melalui mulut ya, terutama dalam konsumsi makanan yang tidak sehat, atau tidak mencuci tangan, atau minum air yang tidak bersih gitu ya. Nah, akhirnya apa? Telur itu akan menetas gitu ya, menjadi larva di usus halus dan itu akan masuk ke dalam usus halus dan kalau jumlahnya berlebih gitu ya, itu bisa masuk ke organ-organ lain seperti paru-paru ya, atau mungkin organ-organ lain yang bisa bahkan bisa masuk ke saluran pernapasan hingga masuk ke rongga mulut itu keluar melalui rongga mulut itu ya. Ini untuk infeksinya ya tentu melalui saluran pencernaan ya, melalui mulut, bisa itu dari minuman atau makanan ya, atau tertelan melalui tangan yang kotor dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk secara patologi dan gejala klinisnya ya, itu migrasi larva dan cacing dewasa ya, ketika jumlahnya berlebih itu bisa masuk di paru-paru, itu akan menyebabkan pneumonia ya, dan gejalanya itu ya demam, batuk, sesak, dan dahak berdarah ya. Kalau pada anak-anak itu biasanya akan mengalami malnutrisi ya, atau kekurangan gizi gitu. Sehingga cairan tubuh cacing ya yang itu dihasilkan ketika jumlah cacing itu banyak itu kan toksik ya, jadi akan menimbulkan reaksi toksik sehingga gejalanya hampir mirip seperti demam tifoid ya, jadi ada tanda alergi, misalnya seperti urtikaria, edema di wajah ya, kemudian ada istilah konjungtivitis dan iritasi pernapasan bagian atas gitu. Nah, kalau cacingnya itu jumlahnya terlalu banyak, ya tentunya akan menimbulkan berbagai akibat mekanik ya, misalkan seperti obstruksi usus, ya, perforasi ulkus di usus. Nah, itu kan bisa berbahaya ya untuk saluran usus kita sendiri itu. Kemudian bisa bermigrasi ya kalau jumlahnya berlebih itu ke organ-organ lambung, misalkan esofagus, bahkan ke mulut ya, hidung ya, misalkan bronkus, ya itu bisa menyumbat saluran pernapasan dan lain-lain itu. Nah, ini bisa bermigrasi seperti ini maksudnya ya. Jadi bisa masuk ke rongga hidung, bisa masuk ke mulut seperti itu ya. Dan bisa keluar secara sendirinya melalui anus gitu ya. Atau muntahan dari penderita gitu. Nah, ini ada telur ya, telur dari cacing Ascariasis gitu ya. Yang dilihat dari feses secara mikroskopis. Ya tentunya kalau untuk pencegahan ya kita harus memutus salah satu rantainya gitu ya. Biasanya sih untuk pengobatan ya, pengobatan bagi penderita yang itu penderitanya tidak hanya penderitanya saja tetapi anggota dari seluruh keluarga itu biasanya dilakukan pengobatan begitu ya. Yang jelas harus ada pendidikan yang berkaitan dengan kebersihan makanan ya, kemudian bagaimana cara membuang feses manusia gitu ya. Jangan sampai antara pembuangan dengan sumber air itu berdekatan, jaraknya berapa meter. Nah, itu sudah ada aturan-aturannya yang sifatnya itu memberikan perlindungan begitu ya. Jangan sampai ada resapan-resapan air akhirnya tidak disadari telur-telur dari cacing yang mungkin itu bisa berisiko untuk askariasis itu bisa masuk ke sumber air. Akhirnya bisa menulari siapapun yang mengkonsumsi air tersebut ya. Yang kedua adalah Enterobius vermicularis atau kita kenal sebagai cacing kremik gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Dia lebih kecil ya, lebih tipis juga dibandingkan dengan Ascariasis gitu ya. Jadi kalau dilihat kalau secara morfologi kalau untuk jantan dan betina itu sama dengan cacing sebelumnya di mana betina lebih panjang ya, sedangkan yang jantan itu lebih pendek ya.
Jadi bisa dilihat pada gambar ya. Ini dia bisa masuk ke usus besar gitu ya. Ketika dalam kondisi tertentu pada saat proses mau bertelur gitu ya, di mana cacing akan bermigrasi ke area anus gitu ya untuk mengeluarkan cacing-cacing kremi tersebut. Nah, kalau untuk ininya apa hidup secara cacing dewasanya itu di area sekum ya atau usus besar, tadi saya sudah menyebutkan di area usus besar, dan untuk bertelur itu di area sekitar anus gitu dan berwarna putih dan berukuran kecil ya. Dimana untuk ekor cacing betina itu lebih lurus ya dibandingkan dengan yang ekor jantan, dia lebih melengkung atau membentuk tanda tanya gitu ya. Nah, ya. Nah, untuk proses kopulasi antara cacing jantan dan betina terjadi di sekum ya atau di usus halus, usus besar gitu ya. Dan cacing jantan memang jarang dijumpai setelah terjadinya kopulasi, kan biasanya akan langsung mati ya setelah terjadi kopulasi seperti itu. Nah, ini ada telur dari cacing kremi dan ini adalah cacing kreminya ya. Nah, untuk siklus hidupnya ya, jadi bisa dikatakan manusia itu sebagai hospes ya, tanpa perantara, atau sebetulnya manusia itu sendirilah perantaranya gitu ya, karena tidak bisa menjaga kebersihan gitu. Jadi telur itu bisa masuk, bisa melalui mulut ya, atau melalui hidung ya, kemudian masuk ke duodenum ya, atau usus halus dan akhirnya menetas di sana. Jadi kalau untuk telur ya, telur itu biasanya diletakkan di daerah sekitar perianal ya. Jadi daerah anus gitu ya dalam waktu 6 jam untuk menjadi telur yang infektif untuk manusia yang lain. Jadi bisa menular gitu ya. Makanya biasanya tidak boleh bergantian menggunakan sifatnya pakaian yang pribadi gitu ya. Kenapa? Karena ini bisa tertular gitu. Karena kalau untuk telur kan sifatnya dia mikro ya, mikron gitu. Jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Jadi kalau itu sampai menempel di organ anus ya atau masuk ke dalam mulut kita, nah itu bisa menyebabkan penularan infeksi gitu ya. Ini siklusnya ya. Jadi ketika seseorang itu tidak sengaja tertelan gitu ya, masuk baik itu melalui mulut maupun melalui hidung gitu ya, dia akan telur itu akan menuju ke usus besar untuk mengalami proses penetasan gitu ya. Nah, ketika mulai mulai menghasilkan telur, maka dia akan apa sih cacing kremi itu ketika sudah mulai bertelur itu akan menuju ke perianal ya atau di area anus gitu ya. Itulah kenapa biasanya kalau pada anak-anak ya ketika mengalami infeksi kremi itu di bagian anusnya itu kan keluar kayak semacam cacing kremi gitu ya karena memang proses untuk mengeluarkan telur pada cacing yang dewasa itu di area perianal dan itu akan menimbulkan rasa gatal gitu ya yang itu kalau semisal tidak berhati-hati atau menggaruknya terlalu kencang ya itu akan menyebabkan proses apa luka ya atau infeksi tambahan gara-gara luka ini tadi. Nah, untuk cara penularannya itu ada yang disebut sebagai autoinfeksi ya, melalui pernapasan atau retroveksi. Kalau autoinfeksi itu ya penularan melalui tangan ke mulut penderita itu sendiri gitu ya. Jadi kalau semisal tanpa disadari kita menggaruk area anus, kemudian kita tidak cuci tangan ya, kita memegang makanan, kemudian kita memakan makanan itu kembali lagi ke mulut dan masuk ke pencernaan, masuk lagi ke usus besar, nah, atau kembali seperti itu. Melalui pernapasan ya. Jadi kalau semisal di suatu benda yang memang itu adalah benda pribadinya dari seseorang yang terinfeksi kremi dan tidak sengaja terhisap melalui udara ya pernapasan telur yang sifatnya infektif tadi itu dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya kembali lagi ke usus besar. Retroveksi ya penularan terjadi pada penderita sendiri jadi larva yang menetas di daerah perianal itu akan kembali lagi ke atas gitu ya dan itu akan menjadi apa ya cacing dewasa lagi cacing kremi dewasa dan begitu seterusnya. Kalau untuk patogenesis memang tidak ada yang sifatnya itu secara spesifik ya. Kalau cacing kremi dapat menimbulkan infeksi pada organ ini itu enggak sebetulnya. Tetapi
karena rasa apa ya, ditimbulkannya ada rasa gatal yang berlebih itu tadi kan, itu akhirnya akan menyebabkan kerusakan jaringan ya, kerusakan jaringan yang ketika itu digaruk berlebih itu akan menyebabkan infeksi gitu ya. Yang jelas adanya rasa gatal yang berlebih itu kan bisa menimbulkan gangguan tidur bagi penderita begitu. Dan yang lebih bisa berbahaya itu kalau terjadi migrasi antara area anus dan vagina ya kalau pada perempuan gitu ya. Nah ini kan bisa menyebabkan inflamasi atau radang gitu. Jadi cacingnya bermigrasi gitu ya. Tidak hanya ke area itu tapi juga bisa ke organ bagian atas ya, bisa ke lambung, bisa ke area pernapasan gitu sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Oke, itu. Kemudian ada Trichuris trichiura ya atau cacing cambuk. Jadi kenapa dikatakan cambuk ya karena bentuknya kayak cambuk ya. Coba diperhatikan ya. Jadi kayak cambuk bentuknya. Ini bentuk telurnya ya. Ini adalah bentuk cacing yang menempel. Ya. Ini dia mengalami apa ya proses sudah menempel pada organ untuk menjalankan misinya ya, bisa dia menyerap nutrisi di situ, bisa bereproduksi di situ dan untuk memperbanyak diri ya tentunya. Nah kalau untuk morfologinya cacing apa namanya cambuk ini dia hidup di bagian usus besar manusia. Ya, terutama di daerah sekum yang dengan cara membenamkan kepalanya di dalam dinding usus. Nah ini kan cara dia membenamkan kepalanya di dinding usus ya, yang itu apa ya namanya bisa dikatakan cara tertentu ya untuk si cacing ini bisa bertahan begitu. Kemudian siklusnya ya, jadi kalau semisal seseorang itu menjadi sumber penularan ya untuk manusia yang lainnya itu bisa terjadi juga begitu ya karena apa namanya adanya pertukaran misalkan untuk alat makan ya hampir kayak sih kayak kremi tadi ya jadi bisa menggunakan pakaian pribadinya nah ini bisa tertular gitu ya tapi kalau semisal pada hewan misalkan babi sapi atau biri-biri tidak bisa menular ya pada manusia begitu. Nah, ini ada siklusnya ya. Jadi telur infektif itu akan termakan manusia, kemudian masuk ke usus halus ya. Kemudian dia akan membenamkan ke dinding usus ya. Kemudian apa namanya menjadi cacing dewasa gitu ya. Kemudian, nah ini untuk gambarnya secara jelas ya untuk proses dari pembentukan penularan untuk penyakit yang disebabkan karena cacing cambuk gitu ya. Karena jelas kalau hampir semua ya semuanya lah ya saya katakan semuanya itu kan berawal dari pola hidup gitu ya. Kalau memang kondisi hidup kita sudah sehat, tidak membuang feses sembarangan, itu insya Allah kita tidak terinfeksi penyakit ini gitu ya. Atau kita mencuci tangan sebelum makan, nah itu kan juga menjadi salah satu upaya supaya tidak tertular ya dari penyakit yang disebabkan karena cacing cambuk seperti ini. Karena ini kebersihan yang sering diabaikan ya. Kita membuang feses sembarangan, dipikir tidak ada air gitu ya yang membuat dia terbawa gitu ya dan nanti bisa kemana-mana dan itu bisa meresap ke aliran air yang memang itu dikonsumsi oleh manusia dan sebagainya. Nah, kalau untuk patogenesisnya, karena memang cacing ini kan kepalanya itu kan membenamkan ke dinding usus ya, ya tentunya akan menyebabkan proses traumatik dan toksik gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan pada mukosa usus dan akhirnya akan mengalami iritasi dan peradangan gitu ya. Jadi kalau sampai infeksinya itu terlalu berat, itu akan menyebabkan alergi dan anemia gitu ya. Jadi kalau misal anemianya sudah dikatakan berat gitu ya, ketika hemoglobinnya itu di bawah 3%, ya tentunya ini akan menyebabkan apa ya gejala yang parah dan bisa menimbulkan kematian ya kalau misalkan tidak ada penanganan yang tepat gitu. Kemudian ada cacing tambang ya. Cacing tambang itu dia itu unik ya. Jadi dia itu bisa masuk ke lapisan bawah kulit gitu ya. Jadi bisa bentuk transparan seperti ini. Ini di dalam loh ini bukan di luar ini di dalam.
Sebenarnya berawal dari area pertambangan ya. Jadi kenapa dikatakan tambang? Karena memang dia itu banyak ditemukan di area pertambangan. Jadi biasanya kalau tempat tinggalnya itu di area pertambangan itu tidak boleh sembarangan kalau tidak menggunakan alas kaki ya. Jadi jangan sampai kaki kita itu langsung dimasuki karena cacing tambang itu masuk ke dalam tubuh kita itu menembus pori-pori gitu ya. Jadi bisa bisa masuk menembus ke pori-pori. Nah, kalau untuk infeksi cacing tambang ini disebut sebagai ankylostomiasis. Kalau yang disebabkan karena Ankylostoma duodenale, tapi kalau yang disebabkan Decatur americanus itu Necatoriasis gitu ya. Karena ini sifatnya memang tersebar luas di seluruh wilayah yang memang menjadi apa ya, wilayah pertambangan gitu ya, terutama di daerah tropis dan subtropis ya, yang itu bersuhu tinggi, kemudian apa namanya kelembapannya tinggi seperti itu ya. Nah untuk cacingnya bisa hidup di usus ya, usus halus, terutama apa namanya di jejunum dan duodenum ya, karena dia bisa menempelkan dirinya di daerah dinding usus ya atau di membran mukosa usus itu menggunakan gigi-gigi kitin ya. Nah ini gigi kitin, ini gigi kitin ya, dia tetap kayak nempel gitu. Ini yang membuat bisa si cacing itu menyerap atau menghisap darah dan bisa apa namanya keluar darahnya itu, sehingga kalau jumlahnya terlalu banyak, nah itu bisa menyebabkan apa namanya sulit untuk bisa bertahan seperti itu ya, karena jumlah darahnya banyak yang dihisap atau karena infeksi dan luka gigitan yang ditimbulkan. Untuk morfologi ya, cacing tambang berbentuk silindris berwarna putih keabuan ya, di mana cacing betina berukuran panjang 9-13 cm, sedangkan yang jantan itu berukuran 5-11 mm ya. Kemudian cacing jantan mempunyai bursa kopulaktif ya, yaitu suatu alat untuk kopulasi ya, yang terdapat di ujung posterior tubuhnya itu. Kemudian kedua spesies sebetulnya dapat dilihat dari morfologinya, bisa dari bentuk tubuhnya, rongga mulut, dan bentuk bursa kopulaktiknya ya. Jadi bentuk badan Necator americanus itu menyerupai huruf S, sedangkan Ankylostoma duodenale itu menyerupai huruf C. Ya, nanti kita lihat. Nah ini untuk yang Necator americanus ya. Ini yang pada betina, ini yang pada jantan ya. Oke, di gigi kitin ya, kelihatan ya gigi kitin pada Necator americanus. Ini adalah Ankylostoma duodenale ya. Oke. Nah, untuk skema hidup dari siklus hidup cacing tambang gitu ya. Di mana kalau misalkan seseorang itu apa namanya terinfeksi, di mana si larva dari cacing tambang ini masuk melalui permukaan kulit ya, kemudian dia masuk ke pembuluh darah dan itu bisa masuk ke apa ya, jantung ya, masuk ke organ jantung, bisa memasuki juga kapiler paru-paru ya, dan juga bisa ke alveolus dan juga bisa masuk melalui faring kemudian tertelan gitu ya. Nah setelah itu cacing dewasanya itu akan berada di usus halus itu. Nah di usus halus kemudian dia akan mengalami proses ya itu tadi ya, menyerap segala nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Setelah itu juga bisa menyebabkan obstruksi pada usus ya. Kemudian larvanya hasil dari proses reproduksi yang ada di dalam usus halus itu akan dikeluarkan ya, sehingga dia akan masuk bersama feses ke tempat yang mungkin bisa sebagai tempat infertilnya ya. Jadi misalkan di helaian daun gitu ya. Kemudian larva itu juga bisa menetas juga ya di dalam tanah begitu ya. Dan ketika seseorang itu melewati wilayah tersebut dan tidak menggunakan alas kaki, nah itu bisa masuk ya melalui permukaan kulit dan masuk ke dalam pembuluh darah, begitu seterusnya.
ya. Nah, kemudian untuk patologinya dan gejala kliniknya, di mana untuk stadium larvanya itu kan masuk ke dalam kulit ya, atau penetrasi ke pori-pori kulit sehingga akan menimbulkan rasa gatal yang disebut sebagai ground itch ya. Nah, apabila ini masuk lagi ke dalam pembuluh darah, itu bisa ke jantung, bisa ke paru-paru atau ke organ-organ lain ya. Yang jelas cacing dewasa karena dia memiliki gigitin yang bisa menggigit dan bisa menyerap darah gitu ya. Itu akan menyebabkan kalau jumlah darahnya berlebih yang diambil gitu ya bisa menimbulkan anemia hipokrom mikrosita ya. Jadi kalau misalkan seekor cacing Necator americanus yang dapat menimbulkan kekurangan darah sampai 0,1 cc sehari ya, sedangkan kalau untuk duodenale ini sampai 0,34 cc sehari. Jadi akibatnya akan terjadinya anemia itu tadi ya akan menimbulkan berbagai efek yang tidak bagus ya untuk saluran pencernaan gitu ya. Kemudian perut akan menjadi bengkak, kemudian dan lain-lain ya. Itu disebabkan karena keberadaan cacing tambah di usus gitu. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri atau bisa membaca di referensi yang mungkin berkenaan dengan parasit ya, yang khususnya adalah nematelmintes ya. Oke, itu dari saya. Selamat menyimak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.